Oke, Assalamualaikum dan sana orang awak dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, host yang insya Allah akan menjadi kondang dan fenomenal minimal di kota Payakumbuh dan sekitarnya. Kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu. Sebelum kita bincang-bincang dan sebelum kita kenalkan siapa dia, kita lihat dulu video berikut ini. Oke, barusan sudah kita lihat sebuah video yang sangat menarik sekali. Sebetulnya itu sebuah video program ya. Tapi sebelum kita bahas video itu, kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada kali ini. Grogi saya dekat seorang perempuan ya katanya ya. Katanya ya. Vino Antonio. Betul sekali ya. Bukan Vina Antonio. Siapa tadi? Antonio, bukan. Oh. Vina Anita. Ini grogi juga ya. Bukan di lapangan kita ya. Biasanya kalau di seputar Sumbar nggak grogi lagi. Oke, di sini biasanya di seputar Sumbar ya. Ini biasanya pemirsa, beliau ini di lapangan dan di belakang layar. Ya, jarang-jarang di depan layar. Ya kan? Iya, Bang. Jarang. Ini harus pakai bahasa Indonesia, Bang. Iya, bahasa Indonesia dong. Kita Baik, ini warga Indonesia yang baik, tapi belum tentu benar. Tapi kita harus berusaha baik dulu. Oke, kita kenalkan Vina. Saya panggil Vina aja ya. Iya, Bang. Vina tinggal di mana ini, Vina? Saya tinggal di Nankodok, Bang, Kotoran Gadang. Nankodok, Kelurahan Tigo Koto Baru. Yes. Yes sekali ya. Nah, Vina ini kan sudah lama di Denai TV. Bekerja sudah lama sekali. Udah berapa tahun? Sudah hampir 2 tahunan lah. 2 tahun aja. Apa saja yang kamu kerjakan di sini, Vina? Yang dikerjakan seputar Sumbar, berita, dan pernah dulu meliput ke lapangan gitu. Meliput kan. ke lapangan? Baru beberapa tahun ini fokus ke edit berita gitu. Editing ya? Editing. Tapi sekarang udah ada program baru namanya Good Looking. Gitu. Good Looking, aduh. Video yang tadi ya? Ya, mudah-mudahan sukses ya. Sukses. Oke, kita bicara tentang Good Looking. Kita bicara Good Looking atau profil Vina dulu? Mana yang enak aja dulu, Bang. Good Looking nanti di segmen 2. Ya. Saya manggilnya Bang ini Abang, Om Daboy. Daboy ya, Daboy. Daboy. Iya, Daboy. Profil Vina, kenapa Vina tertarik di dunia TV ini? Ya kayak menantang aja gitu, Bang. Dulu sekolah jurusannya desain komunikasi visual, jadi tertarik gitu. Yang lebih menantang itu jadi pawang harimau, pawang ular kayak kemarin kan? Bukan, Bang. Bukan ya? Yang menantang itu yang pergi liput keluar gitu kan ya. Bukannya kamu perempuan atau laki-laki sih? Katanya sih perempuan gitu kan. KTP kan nanti saya cek KTP-nya. Itu apa sih menariknya? Kan jarang-jarang perempuan yang mau keluar, perempuan lebih suka di dalam ya. Ini menurut Vina apa sih menariknya meliput keluar itu? Itu kan bahaya, Vina. Bukan bahaya sih, Bang. Menantang aja, menarik aja, kita bisa kenal sama orang luar jadinya, dapat pengalaman baru ya, interaksi gitu kan, sama orang-orang besar misalnya kan ya. Orang-orang besar kayak Chandra ya, besar. Ya. Bukan saya, Bang Chandra. Ya pokoknya ada pembelajaran dapat di sana gitu kan, kita bisa dapat update berita-berita baru gitu. Pokoknya banyak lah, Bang gitu, yang bisa diambil dari sana. Dari luar sana ya. Kemarin saya dengar dulu-dulunya Vina pengen meliput ada bencana di Manggilang atau Pangkalan. Pangkalan kan, Manggilang. Itu kan bencana longsor ya? Iya, longsor. Banjir longsor. Itu udah lama kali, Bang. Kenapa orang pada menghindar ke sana? Vina mau ke sana. Ya kita sebagai dulu pernah jadi sebagai wartawan meliput berita, ada terpanggil jiwa ke sana untuk meliput gitu kan ya. Aduh. Panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa. Tolong Dirut naikin honor. Tolong Dirut dengarkan. Dengarkan aspirasi dari bawahan. Oke, jadi panggilan jiwa ya untuk meliput ke sana ya. Iya.
Oke. Menarik aja gitu, Menarik. menarik. Ini sama orang tua, punya orang tua kan? Punya, Diakui maksudnya. diakui, cuman Dia- jarang pulang ke rumah gitu. Ini enggak dipermasalahkan Vina yang sering meliput keluar. Enggak, malahan dikasih kebebasan, cuman ya pegang kepercayaan gitu Oh, aja. gitu ya, gitu. daripada di rumah main TikTok ngabisin beras ya. Jangan diperjelas lagi, Bang. Jangan diperjelas, lagi. Ya jelas itulah kerjaan di rumah kan. Jangan diperjelas tapi jelas itu ya kerjaan di rumah. Waduh, ini menarik sekali literasinya ya. Ini biasa bikin berita ya, bikin apa? Caption berita ya. Caption Narasi. narasi. Ya, narasi kalau di berita ya. Ya, tapi itu udah ada Ihsan ya narasinya. Oh, Bikin ada narasi. Iksan ya narasi ya. Vina berarti khusus sekarang di bagian editor ya. Editing, dubbing berita. Dubbing berita ya. Dubbing kan pakai suara sendiri kan? Iyalah, Bang. Oh, itu suara Vina yang di dubbing itu. Benar. Boy, Beda suaranya. beda sama di dubbing itu suaranya lebih kemayu, Ya kita kan lebih feminim. kita gitu kan ada dua versi berbeda gitu. Dua versi, jadi Vina ini versi ganda gitu. Iya, Bang. Kita menyesuaikan situasi. Menyesuaikan situasi melihat sikon ya, situasi dan kondisi ya. Iya. Oke, sekarang saya balik nanya ke dubbing nih. Dubbing berita berarti kan kita mengeluarkan suara kita kan, lalu kita rekam, lalu kita edit, lalu kita simpan di video kan begitu kan? Iya. Ini susahnya di mana sih Vina? Kan harus ini kan, harus belajar terus kan? Punya kendala nggak? Kendala selama ini nggak ada, asik-asik aja. Asik-asik aja. Ini Insya kan Allah. literasinya harus lancar, nggak bisa dipotong-potong, nggak bisa salah-salah kata. Pas dubbing gitu, benar-benar harus menyesuaikan dengan berita gitu. Misalnya berita tentang peristiwa kan itu harus lebih tegas, harus lebih tentang penangkapan narkoba atau berarti kita kan harus harus tegas ya? tegas gitu. Kadang susah juga menyesuaikannya gitu. iya, iya. Intonasi kita kan, intonasi di dubbing di suara itu. Tahu-tahu ini ada berita sedih ya, kita tegas ya kan nggak mungkin. Nah, iya, gitu Bang. Oke, Vina, ini selama meliput keluar nih punya pengalaman buruk nggak? Mungkin digampar orang, Belum ada Bang. belum ada. Belum ya? ada. Asiknya aja yang dilalui. Asiknya, Asik aja. asiknya aja ya. Seberapa asik sih menurut Vina? Asik sekali Bang. Susah diungkapkan. Lebih dengan asik kata-kata. dari main TikTok. Ini benar ya, ini menurut Vina ya, nggak semua menurut perempuan ya. Karena kebanyakan perempuan apalagi yang muda-muda suka main TikTok ya. Tapi itu terserah mereka asal jangan merugikan ya. Oke. Itu ketertarikan mereka masing-masing kan. Tertarik mereka masing-masing. Setiap orang punya cara sendiri untuk mengekspresikan Bahagia, iya. kebahagiaannya ya. Nggak pernah main TikTok Dulu Bang, dulu. dulu. Tapi itu masa lalu kan. TikTok masa lalu. Oke. Oke, usia sekarang berapa Vina? 20 tahun Bang. 20 tahun, masih muda belia ya. Iya mudah lah. Beda tipis sama saya Vina. Iya, udah nggak salah itu Bang, nggak Nggak salah. salah, Nggak kan? salah. Saya 36. Ya. Tipis ya. Tipis sekali. 16 tahun Iya. bedanya. Tipis sekali Bang. Tapi saya merasa masih muda. Jiwanya kan, Jiwa. jiwanya harus muda lah Bang. Gini ya. Umur nggak apa-apa kan tua, Umur jiwa nggak yang harus apa-apa. muda kan. Tua itu usia memang keharusan. Tapi jiwa mau tua mau muda itu Kita yang pilih sendiri kan. Ya, Nah. benar sekali kan. Tapi kalau umur emang harus nggak bisa dipilih-pilih kan Bang. Nggak gitu. bisa- Kalau nggak bisa jiwa ya dipilih. harus gitu. Mau Oke. kita dewasa atau enggak atau muda ya. marah. Oke. Vina, sampai sejauh sampai di mana keinginan Vina untuk tetap di DNA TV? Apakah mau selamanya atau mau udahlah sampai tahun ini saya mau menikah gitu? Kalau ada sih laki-laki yang mau. Ya orang kemana-mana pakai Vespa. Sampai saat ini belum ada keinginan untuk berhenti atau mundur ya Bang ya. Iya. Soalnya asik di sini gitu. Asik, ya. Pekerjaan sekalian menyalurkan hobi gitu Bang ya. Jadi belum ada terpikir. Nanti pun kalau mau Nyamuk nikah. tuh nyari muka lu asik. Oh, harus dong cari muka itu siapa yang nggak bisa Bang? Iya. Bisa semua Bang. Iya.
Saya juga sering cari muka. Pintu mobil di Rut aja saya buka. Ya. Masuk, kita banting. Honor naik. Dibanting aja agak honor naik ya bang. Wah, keren loh. Nanti Oke. saya coba lah. Nanti kita keluar cari makan siang sama di Rut. Iya. Oke, Dan mau lanjut lagi nak? lanjut boleh. Dan nanti kalau ada orang yang mau nikah atau gimana, ya tetap kerja lah bang. Kalau udah nikah tetap kerja di sini. Kalau emang di Rut masih menginginkan saya gitu. Ya, ya. Kalau hitung-hitungannya cocok ya, nanti ya. Hitungannya cocok gitu. Belum Oke. ada keinginan untuk berhenti sih bang. Dan belum punya keinginan untuk menikah secepatnya. Kalau ada jodoh dekat ya udah terobos aja. Terobos saja. Orang tua sudah pernah ngawakson nggak atau mewanti-wanti? Udah sering bang. Udah sering? Udah sering. Tak kenapa lah kan. Entah kenapa ya. Entah kenapa lah kan. Sampai acara maunya kayak gini udah dibahas semua bang. Udah gitu. dibahas. Ya. Cuman calonnya aja belum lagi kan bang. Ya mungkin calonnya Ya belum mana tahu lahir, kan, ya. mana tahu kan. Nah, gitu. Kameranya di sini. Vina. Sini. Itu kamera saya. Ya mana tahu kan, nah gitu. Oke, ini teman-teman atau saudara-saudara Vina tahu profesi Vina sebenarnya. Selain dari meliput, editor, juga membegal tahu kan? Membegal enggak? Begal, Ya? Enggak tidak. ya. Itu dirahasiakan bang. Ya, lagi dirahasiakan ya. Tahu kan profesi Vina? Tahu bang. Sebagai jurnalis, sebagai editor. Tahu. Tahu, tapi ada dikasih dukungan semua. Dikasih. Dikasih kan. Apapun yang saya lakukan kebanyakan dikasih dukungan dari keluarga. Dikasih dukungan, ya. Terah mau apa gitu. Mau nggak pulang ke rumah ya udah gitu aja. Ya itu bang. Oke. Ini Vina, kita kembali ke video yang tadi. Ya. Video bumper itu promo apa video? Bumper. Good looking, ya? Good looking. Good looking ya. Ya. Itu sebenarnya konsepnya gimana? Tapi kita break sejenak, nanti kita jawab dari Vina ya, kita dengarkan. Kita break. Oke, pemirsa Otaki, kembali lagi bersama saya dan masih dengan bintang tamu yang sama, Vina. Dan tentu dalam program yang sama, Otaki, Ota Terkini Podcast and Review. Kita bincang-bincang lagi dengan Vina. Ya bang. Vina. Ya boy. Oke, Daboy ya. Boy. Saya ingin menantang Vina untuk membacakan membacakan sebuah berita. Bisa kira-kira sanggup? Bismillahirrahmanirrahim, saya sanggup. Silahkan ke kamera. Sekelompok anak muda di Kanegarian Andaleh, Kecamatan Laresa Gohalaban, Kabupaten 50 Kota budidaya madu yang berasal dari lebah galo-galo. Lebah galo-galo merupakan lebah yang aman bagi manusia dan tidak menyengat. Selain itu, madu dari lebah galo-galo ini sangat banyak khasiatnya bagi kesehatan dan kecantikan. Ciah, keren sekali. Emang Agak grogi sedikit ya bang. sedikit ya, tapi lancar ya. Emang itu belajar khusus atau gimana itu Vina? Pernah belajar pas magang dulu sih bang. Oh, magangnya di DNI TV juga, bukan? Di TV. Oke, berarti lancar sekali. Memang harus seperti itu ya? Memang harus bang gitu. Gak disekat-sekat gitu, lancar saja ngomongnya. Ada sih intonasinya yang diturunin dikit, dinaikin dikit ada sih. Ada, oke, itu dalam hal membacakan berita. Kita kembali ke video yang pertama kita review, bumper good looking. Iya. Nah itu konsepnya gimana itu? Program seperti apa? Good looking, dalam program good looking ini kan artinya enak dilihat ya bang ya. Ya, enak Jadi, dilihat. Dalam program good looking ini menampilkan tips-tips bagi remaja perempuan. Contohnya fashion masa kini, review produk skincare dan tips-tips foto menarik ya bang ya, foto-foto menarik atau Nah, gini karya-karya menarik, cara-cara foto. Iya, perempuan gak jauh dari gini ya, entah apa. Gini-gini kan, nah, ada itu bang. Karya-karya menarik misalnya, Oke. ide dekorasi misalnya gitu. Pokoknya sasarannya remaja perempuan. Remaja perempuan. Yang bisa mendapatkan banyak manfaat bagi remaja Oke, perempuan. idenya dari mana ini Vina dapatkan? Ide dari diri sendiri sih bang. Soalnya Dari banyak wanita yang masih linglung, yang masih Linglung? yang masih bingung. Bingung Makanya, ya? produk mana sih, skincare mana sih yang baik untuk Oh, kulit gitu ini, ya. untuk kulit itu, wah gitu bang. Masih banyak yang itu. Oke, nah Vina di sana sebagai apa? Semuanya sih bang. Semua, rangkap semua, kameramen iya, Iya. produser iya, Iya, editing iya. editing iya.
Terus juga yang membawakan program itu juga iya. Ah, bukan. Ada hostnya sendiri. Oh, ada hostnya. Ini di lapangan atau di dalam ruangan nantinya? Kita mainnya indoor dan outdoor, Bang. Kadang-kadang indoor, kadang-kadang outdoor gitu. Oh gitu, di luar dan di dalam ya? Iya, di luar. Rencananya kapan ini dieksekusi? Minggu besok udah mulai tayang, Bang. Minggu besok. Minggu besok udah mulai tayang ya? Berarti cepatnya akan dieksekusi. Akan, Bang. Rencana awal di mana nih? Dalam aja dulu atau di luar? Rencananya di luar sih, Bang. Di luar. Berarti kalau tayangnya sekali seminggu. 2 kali seminggu. Oh, 2 kali seminggu Sabtu rencananya. dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Sabtu jam 11 sampai 11.30. Kalau Minggu jam 1, jam 13.00 sampai 13.30. Oke, yang pertama sekali apa yang akan dibahas dulu? Fashion kah? Masih menjadi misteri ya, Bang. Misteri ya? Pokoknya ya tonton aja lah gitu ya. Tonton aja. Tonton aja lah gitu. Soalnya banyak manfaat dalam program itu gitu. Cie. Bagi remaja perempuan. Oke, berarti memang perempuan ini harus banyak melihat ya, membaca dan menonton ya. Iya. Kebanyakan membaca agak sedikit. Agak Kebanyakan orang itu banyak menonton gitu. Membaca misalnya searching Google agak malas gitu. Agak Kebanyakan malas saya ya. lihat ya, Bang ya. Dan benar ya, kata tadi linglung dan bingung ya, memilih ini yang susah perempuan ya. Makanya di program ini kita review semuanya gitu. Oke, apalagi ini untuk kecantikan, untuk misalnya untuk pembersih wajah. Iya. Ini kebanyakan perempuan ini bingung linglung yang mana yang bagus ya. Kata temannya ini, tonton di televisi ini, di media sosial ini. Kalau laki-laki mah gampang, asal ada mennya, nah itu buat laki-laki. Men. Ya, nggak perlu busanya banyak. Nggak peduli ya, Bang. Nggak peduli, Yang penting pokoknya udah cuci muka udah aja ada kan. mennya, itu khusus buat laki-laki. Gampang kan Mantap. laki-laki ya yang ribet. Itu saya perempuan. lebih menarik kepada laki-laki sebenarnya, Bang. Nggak ribet. Oke, menarik sekali ini ya, Vina. Ini program baru ya. Iya. Program baru. Ada lagi nggak program yang akan Vina ciptakan nantinya setelah Ada, Bang. Good Looking? Apa lagi? Nah, masih dalam proses dan itu masih apa namanya? Proses lah, Bang. Proses. Surprise aja besok lagi. Surprise aja, tapi tetap ke yang akan dituju itu untuk perempuan. Bukan. Kan laki-laki. Bukan. Pengetahuan untuk masyarakat. Pengetahuan untuk masyarakat. Masyarakat itu dapat pengetahuan dalam program Oh, ini. jadi masyarakat kita ini banyak yang nggak punya ilmu. Bukan, Bang. Bukan. Menambah ilmu, menambah Nggak bisa pengetahuan. dipancing ya? Menambah pengetahuan. Menambah pengetahuan. Iya. Oke, Vina, ini banyak sekali program yang akan Vina eksekusi ya. Ini kenapa tiba-tiba? Nah, ini pertanyaannya. Vina kan selama ini berkutat di editor, berita. Kenapa ingin membuat program ini? Apakah udah bosan menjadi editor? Mau coba pengalaman baru. Pengalaman bikin baru. program sendiri gitu, Bang. Oh gitu ya. Sekarang Vina dikasih kebebasan ya untuk membuat program ya, disuruh berkreasi ya. Iya. Memang harus. Harus. Iya, harus. Kenapa harus? Perempuan Ya, ini kan kodratnya di rumah. Bukan lah, Bang. Perempuan itu bisa juga berkarya, bekerja di luar bisa, Bang. Bukan semua perempuan itu harus di rumah gitu. Bang, jangan keluarkan ketawa saya ini, Bang. Oke, jangan dikeluarkan ketawa. Vina, ini dalam program Good Looking ya, Iya. yang insya Allah akan tayang minggu depan. Minggu depan ya. Ini seberapa, ibaratnya begini, Vina akan ini kita analogikan sebagai penjual. Dan masyarakat yang akan menontonnya pembeli. Seberapa besar harapan Vina untuk program Vina ini, Good Looking ini? Harapannya besar, Bang. Apakah yakin ditonton orang nantinya? Insya Allah yakin, Bang. Karena Yakin. ini banyak manfaatnya untuk remaja perempuan maupun masyarakatnya, Bang. Oke. Pokoknya ini sumber untuk menambah pengetahuan, untuk dapat supaya rasa-rasa bertanya para remaja perempuan tentang ini itu bisa terjawab di sini gitu, Bang. Dan itu saya yakin soalnya program ini dapat ketertarikan remaja perempuan sekarang gitu. Begitu. Gitu lah, Bang. Ya begitu kan. Ya, begitulah. Jadi benar-benar ini mudah-mudahan ya lah ya. Ini dibutuhkan oleh remaja-remaja perempuan masa kini ya. Tidak saja perempuan ini berkutat di dunia maya, di TikTok segala macam, tapi untuk maju. Ya, benar ya.
sebelum kita tampil di layar, berarti ada yang harus kita perbaiki dulu di penampilan kita. Kan seperti itu kan? Oke, Vina, good looking sudah kita bahas. Saya masih tertarik ini masalah wartawan ya, jurnalis Vina yang sering dulu keluar ya meliput. Meliput. Ada nggak Vina teman-teman satu profesi wartawan ini yang nakal? Maksudnya begini, dia ternyata di rumah. Kemudian hanya meminta berita kepada teman-teman wartawan yang lain. Seakan-akan dia sudah di lokasi. Ada nggak kejadian seperti itu yang minta-minta berita kepada Vina? Lebih tepatnya sih Bang, bukan meminta-minta Bang, tapi saling berbagi. Oh, saling berbagi ya? Gitu. Misalnya wartawan ini nggak sempat ke lokasi, ada tujuan lain ataupun sedang ada keperluan di rumah gitu kan. Tapi dia minta ke abang-abang lain atau ke teman-teman yang lain beritanya gitu Bang. Tapi dia saling berbagi aja gitu Bang, saling berbagi, saling membantu aja. Oh, gitu. saling membantu ya. Ada nggak ya wartawan ini yang nggak mau berbagi? Misalnya gini, ya kamu kalau mau mendapatkan berita ya turun ke lokasi ya cari sendiri. Ada nggak yang pernah Vina temukan? Belum saya temukan sih Bang, pas Belum, saya meliput dulu. Oh, belum ditemukan ya. Oke, Vina. Sebelum kita tutup segmen 2, saya punya sebuah cerita yang lucu menurut saya. Iya. Tapi kalau nggak lucu tolong ketawa juga ya. Saya paksakan. Paksakan Saya ya. paksakan. Biar kelihatannya wah otaki kali ini. Ini Vina tentang seorang oknum wartawan yang ingin mendapatkan berita sesuka hatinya. Pokoknya dia yang pingin duluan mendapatkan berita. Mau berita apa saja dia yang ingin update duluan dibanding rekan-rekan yang lain. Nah, saya punya sebuah cerita lucu. Saya baca di sini ya, ini gelap ya. Ini tulisannya goib ini. Saya aja yang bisa membacanya. Saya tidak heran sama kemampuan Daboy. Supranaturalnya ya. Saya pernah dulu bersemedi di Gunung Merapi. Oh, ini rambut hasil bersemedi Bang? Itu. Ada di rumah saya tongkat yang berkelok-kelok berliku-liku itu. Itu saya dapatkan di Jogja, beli. Bukan dari gunung. Lucu sekali. Oke, kita lanjut ya. Wartawan ini oknum lah ya, nggak semua wartawan kayak gini ya, hanya sebagian kecil. Dia kalau dapat pengen ada peristiwa langsung ke sana. Orang rame misalnya kecelakaan. Oh, ini saudara saya. Awas, orang sudah berkumpul. Jadi dia orang ngasih jalan. Foto dia yang dapat berita duluan, langsung update. Ada juga kecelakaan, dia masih pakai alasan yang sama. Ini saudara saya yang kecelakaan. Langsung foto update. Langsung dia terus yang dapat berita duluan. Akhirnya pada satu ketika ada juga kecelakaan. Orang sudah kumpul-kumpul, dia langsung masuk. Ini saudara saya, awas semua. Pas dia masuk, ternyata monyet yang kecelakaan. Oh iya, saudara kamu itu. Lucu kan? Aduh, lucu. Tolong Fajar editor nanti dikasih sound effect ketawa gitu. Oke. Ya Fajar, Ajeng, bukan Fajar Bang, Ajeng. Ajeng namanya. Waduh. Sejak kapan diganti Ajeng ya? Sejak malam Jumat kemarin Bang. Malam Sabtu kemarin. Malam Sabtu kemarin jadi Ajeng ya. Waktu di Salambogorau. Iya. Oke, Vina. Kembali lagi ke masalah jurnalis ini ya. Tadi Vina bilang nggak ada pengalaman yang buruk lah ya. Belum dapat saya pengalaman belum itu. ya. Dan semoga tidak dapat ya. Amin. Baik-baik aja lah kan. Pengalaman paling menarik yang pernah Vina temukan di lapangan apa saja Vina? Mungkin Vina ketika datang ke lapangan dibentang, digelar karpet merah sama wah wartawan datang. Nggak ada. Tapi pengalaman menarik ada nggak ya? Betul-betul Vina datang itu dihargai. Itu banyak Bang gitu. Banyak. Ada orang meminta tolong dong diliput yang ini. Ada juga yang menghubungi saya untuk meliput acara ini acara Oh, itu. ada ya. Itu kalau kita kenal sama orang itu kan gitu. Oke. Datang ke sana pokoknya itulah dihargai sebagai Dihargai. jurnalis gitu. Ada juga nggak yang mencoba nakal misalnya? Vina, tolong dong citrakan saya. Belum ada saya. Nanti dikasih lah uang bensinnya.
saya akan maju loh. Tahun 3000. Enggak ada ya. Nggak ada, Bang. Belum ada. Belum ada. Soalnya 2024 sudah dekat. Ya hati-hati saja. Jangan sampai menyalahi kode etik. Tidak. Ya kan Vina lebih tahu daripada saya. Saya hanya host. Vina sudah berpengalaman di jurnalis. Masih banyak belajar, Bang. Masih banyak pelajaran ya. Masih banyak belajar ya. Oke, Vina. Kita break sejenak. Oke, pemirsa Otaki dan sana semuanya dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya dan masih dalam program yang sama dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya, Vina Anita. Sebelum kita bincang-bincang lagi di segmen akhir ini, saya menghimbau kepada masyarakat semuanya untuk jangan lupa subscribe akun YouTube Denai TV, follow Instagram Denai TV. Mari kita berteman di Facebook Denai Channel. Terima kasih untuk semua sponsor dan semua yang mendukung program Otaki kali ini. Kita bincang-bincang lagi dengan Vina. Jangan menatap saya seperti itu, Bang. Kenapa takut? Ya. Masa seorang Vina takut ditatap seperti itu? Banyak pertanyaan dalam sana gitu, yang tidak akan terjawab oleh saya. Ada, semua terjawab kok. Saya yakin dengan cerdasnya Vina pasti. Oh, dah boy. Oke, kita tanya tentang profil Vina lagi sebelum di Denai TV. Vina dulu kerjanya apa? Melanjutkan usaha keluarga sih, Bang, dulu. Usaha keluarga? Bukan pas sekolah tetap jualan di pasar gitu. Oh, jualan di pasar, jualan. Bukan tamat sekolah atau gimana langsung kerja itu, tapi pas sekolah tetap kerja itu gitu. Itu contoh jualan apa? Jualan buah. Bukan, jualan kue, dagang kaki lima di pasar. Oh, jualan kue. Nah, kue. Oke. Sekolah dulu Vina di SMK Negeri 1 Payakumbuh. SMK Negeri 1 Payakumbuh. Yang Di Kutonampe. di Kutonampe ya, SMEA dulu ya. Bonai, ya SMEA Negeri. SMEA. Jurusan apa tadi Vina? Desain komunikasi visual. Desain komunikasi visual. Iya. Itu memang jurusan waktu itu baru atau sudah Baru. baru ya waktu itu, soalnya saya baru-baru mendengar. Saya angkatan ketiga waktu itu, Bang. Oh, angkatan ketiga tamat tahun 2018. 2019. 2019 ya. Waduh, masih ini ya. Baru ini berarti ya. Iya, Bang. Langsung terjun, nggak main-main dulu ya. Enggak, Bang. Langsung terjun kerja gitu. Kerja sambil main-main. Kerja sambil main-main ya. Hobi kita Hobi kita tersalurkan, berjalan. uang dapat ya. Main juga lancar. Main juga lancar ya, soalnya banyak keluar ya. Iya. Oke. Jarang pulang ke rumah kan. Jarang keluar ke rumah ya, tapi nggak apa-apa sama orang tua. Orang tua percaya ya. Ya, kepercayaan aja dikasih, Bang. Kepercayaan ya. Oke, Vina, kemana-mana kan sering bawa Vespa. Iya kan? Iya, Bang. Ini Vespa kan identik dengan mayoritas yang bawa pria. Oke, kita ke Vespa ini dan hobi ya. Ini hobi Vina kan banyak ke yang sifatnya untuk laki-laki ini ya. Tapi katanya saya perempuan, katanya. Ya katanya perempuan, kalau fisik perempuan Ya. ini. Gak tahu nanti saya Jiwa lihat kan kita KTP. boleh milih sendiri, Bang. Iya, bisa milih sendiri. Ini dari teman-teman Vina atau dari tetangga. Ini nggak ada yang sinis nggak dari kebiasaan Vina? Dari tetangga pasti ada lah, Bang, kan. Tetangga, ya? Misalnya kita sering keluar kan, Ya, banyak malam, kunjungan ya. atau teman-teman sesama Vespa kan banyak yang laki-laki gitu Iya. datang ke rumah, main silaturahmi atau segala macam gitu kan. Banyak yang gitulah yang berpikiran buruk gitu. Berpikiran buruk ya? Heeh. Dengan wajah mereka yang buruk, enggak mungkin. Oh, enggak mungkin, Enggak enggak. mungkin. Enggak buruk lah, enggak buruk, Bang. Oke. Oke, Vina, ini kan Vina memilih hobi yang identik dengan pria ya. Tentu pria-pria juga banyak mungkin yang menghindar untuk menyatakan perasaan ke Vina. Enggak juga, Bang. Kebanyakan menarik gitu bagi Menarik. para laki-laki, dan sekarang pun perempuan yang pakai Vespa udah banyak gitu Pak Ibu, dan ada komunitasnya juga gitu. Oh, ada Vina tergabung Tergabung di di Ladies Scooter Paliko. Itu semuanya isinya perempuan semua, Bang. Ladies Scooter Paliko. Vina sebagai pengurus, sebagai anggota atau sebagai Enggak, kita nih? sama rata aja, Bang, di Sama dalam. rata. Sama Oke. rata aja, Nah, ini menarik juga ya. Ini kegiatannya gimana aja ini? Apakah raun-raun panik saja? Raun-raun Sanjo lebih Raun-raun tepatnya Sanjo. itu dinaungi oleh Lumbuang Vespa Paliko yang Oh.
yang pernah saya undang ya waktu itu koordinatornya ya. Oh gitu. Menurut Vina menariknya gabung di komunitas ladies tadi apa? Ladies Paliko apa namanya? Ladies Skuter Paliko. Oh, skuter Ladies Paliko. Ladies Skuter Paliko. Oke, Ladies Skuter Paliko. Menariknya apa gabung di sana, Vina? Menariknya banyak dapat pelajaran baru, cerita-cerita bagi sesama perempuan di gitu Vespa, ya. di rangkuman Vespa itu bang. Bergunjing gitu. ya? Lebih tepatnya gitu bang. Bahasa buruknya itu gunjing. Oke. Banyaklah cerita-cerita di sana tentang keluh kesah Vespa gitu kan. Oh gitu ya. Kan ada juga perempuan yang kalau Vespanya rusak banyak yang nggak ngerti gitu kan. Jadi kita sama-sama. Kebanyakan emang nggak ngerti. Banyak kan ada juga yang ngerti Ada bang. juga Contoh ya? saya. Oke, sampai sejauh mana Vina dan teman-teman itu touring atau melakukan kegiatan dengan Vespanya? Kalau untuk saya bergabung di Ladies Skuter Paliko baru sampai di Bukit Tinggi aja baru bang. Baru sampai di Bukit Kebanyakan Tinggi. kegiatannya di dalam Payakumbuh. Di dalam kota Payakumbuh ya, apalagi pandemi ini ya. Mm-mm. Itu ke Bukit Tinggi dalam rangka apa? Cuman jalan-jalan aja atau Kebetulan ada acara Vespa juga di sana. acara Vespa kumpul-kumpul kayak gitu ya? Oke. Selain tertarik dengan Vespa, menggunakan motor lain juga Vina ikut nggak dalam komunitas? Misalnya Matic ini segala macam. Nggak ada. Berarti Vespa aja ya. Berarti benar-benar mendarah Fokus ke daging ini Vespa Vespa. aja. Sudah berapa lama ini menggunakan Vespa? Dari SMK, dari kelas 3 SMK. Wah, sudah lama berarti ya. Ini Vespa, Vespa. turunan atau turun temurun. Oh, turun temurun. Turun-temurun gitu. Oke. Seorang perempuan punya hobi yang identik dengan laki-laki, tapi apapun itu dia tetap perempuan yang harus kita jaga dan kita lindungi. Karena kodratnya adalah perempuan ya, benar sekali ya. Oke, Vina. Sebelum kita tutup, Iya. saya ingin menyampaikan atau minta kepada Vina tentang program tadi, Good Looking. Apa sih harapan Vina Kepada masyarakat. Hah? Kepada masyarakat. Kepada masyarakat Kepada atau penonton. penonton setia Dana TV? Harapannya sih bang, mudah-mudahan di program Good Looking ini dapat tanggapan positif dari penonton gitu kan, dan dapat memberikan manfaat bagi penonton, sekaligus hiburan dalam ketertarikan penonton di program ini yang menampilkan tips-tips bagi perempuan itu gitu bang. Oke. Pokoknya dapat tanggapan positif Ini? lah gitu bang. Itu nanti kita bahas di belakang bang. Enggak, kalau sponsor atau mau gabung boleh kan? Boleh sekali bang untuk mereview-review produknya di dalam program itu. Good Looking itu. Kan saling menguntungkan itu ya. Oke, ini Vina seperti bahagia terus cuek ya, tapi punya sisi sedih juga ya. Itu sisi sedih kan kebanyakan harus disembunyikan dari orang-orang sekitar gitu. Disembunyikan dari orang sekitar. Saya ini paranormal loh. Saya bisa melihat dari mata Vina ini. Sama saya dong Dapoy. Orang yang banyak tertawa, menghibur, menciptakan kelucuan, sebenarnya dia itu mempunyai sisi sedih. Contoh Dapoy ya. Jangan diperjelas. Oke, terakhir harapan Vina atau pesan-pesan Vina untuk sebuah program yang sangat keren sekali di Dana TV. Otaki. Otaki. Cici. Aduh, looking program apa itu? Oke. Apa tadi bang? Iya, Otaki. Otaki. Saya dengar Good Looking apa itu tadi Ini kan? enggak jadi. Di Otaki ini mudah-mudahan programnya dapat sukses terus gitu. Pokoknya hostnya menjadi lebih wow gitu kan. Gitu. Wow. Udah dapat. Keluar ketawa asli saya bang. Ya, sukses terus lah buat Otaki gitu. Sukses terus buat Sukses Otaki. Ya. terus gitu. Jujur ya. Jujur bang. Oke, terima kasih Vina. Terima Sama-sama, kasih Bang. sudah bersedia hadir menjadi bintang tamu di Otaki. Mohon maaf Vina kalau ada salah-salah kata. Dimaafkan ya. Sebelum abang minta maaf, saya sudah maaf. Wish. Ikhlas sekali hatinya ya. Lihat episode saya ikhlas kah? Oke. Makasih Vina. Ya bang. Cukup sekian Otaki kali ini dari bincang-bincang saya bersama bintang tamu bersama Vina Anita. Ada 1427 kesimpulan yang dapat saya petik. Tapi hanya satu yang saya ungkapkan, yaitu silahkan Anda bepergian kemanapun tapi tetap jaga kepercayaan orang tua. Ya. Benar kan? Benar.
Udah saya Benar sekali. pikir-pikir dari tadi biar kelihatan cerdas. Oke. Host Otaki memang cerdas. Harus. Memang cerdas. Sebelum bintang tamu datang saya capek ini nyari-nyari di searching dulu ini orangnya siapa. Ini profesinya apa? Harus saya hafalin. Harus tahu kita ya, Harus Bang, ya. tahu ya, kalau enggak ya bahaya. Kelihatan on nanti ya. Kita harus banyak tahu istilah. Oke, cukup sekian Otaki kali ini karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga keselamatan, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun, termasuk dengan perempuan-perempuan yang ternyata punya hobi yang identik dengan laki-laki. Karena apapun itu mereka adalah kodratnya perempuan yang harus kita jaga dan harus kita lindungi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.